Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsyaiga Sabrina. Saya dari kelas TI 22C3. NIM saya 3122100186. Di sini saya memenuhi tugas UTS mata kuliah analisa kebutuhan sistem, dan di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan kelima. Judulnya karakteristik sistem berorientasi objek. Karakteristik sistem berorientasi objek memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma metode analisis sistem lainnya. Berikut beberapa karakteristik utama dari sistem berorientasi objek. Yang pertama ada pemrograman berbasis objek, yang kedua ada enkapsulasi, ketiga ada inheritance atau pewarisan, keempat ada polimorfisme, kelima ada abstraksi, keenam ada kelas dan objek, ketujuh ada messaging, yang terakhir ada keamanan. Karakteristik ini bekerja sama untuk menciptakan pendekatan pemrograman yang kuat, modular, dan mudah dimengerti, yang memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan skalabel. Oke, yang pertama di sini kita bahas pemrograman berbasis objek, yaitu yang artinya paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek sebagai unit dasar untuk membangun program. Dalam pemrograman berbasis objek, program dibangun dari kumpulan objek yang saling berinteraksi yang mewakili bagian-bagian dari sistem yang diinginkan. Lalu di sini berikut ada penjelasan lebih rinci tentang beberapa konsep kunci dalam pemrograman berbasis objek. Yang pertama ada objek. Objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas. Lalu yang kedua di sini ada kelas. Yang kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Lalu ada enkapsulasi, yaitu konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data ke dalam satu unit tunggal, yaitu disebut objek. Lalu inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas baru, kelas turunan atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, kelas induk atau superkelas. Lalu ada polimorfisme, yaitu konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat merespons dengan cara yang berbeda terhadap metode yang sama. Pemrograman berbasis objek memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih mudah dimengerti, lebih modular, dan lebih dipelihara. Dengan menyusun program menjadi kumpulan objek berinteraksi, pemrogram dapat membagi kompleksitas program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Lalu kedua kita akan membahas enkapsulasi, yaitu salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data atau atribut dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Lalu di sini penjelasan lebih rinci tentang enkapsulasi. Yang pertama ada data dan metode. Objek dalam sistem berorientasi objek memiliki dua komponen utama, ada data dan metode. Lalu yang kedua ada privat dan public. Enkapsulasi mengimplementasikan konsep aksesibilitas di mana atribut dan metode dalam sebuah objek dapat dideklarasikan sebagai privat atau publik. Lalu keuntungan enkapsulasi itu ada tiga. Yang pertama pengendalian akses, lalu penyembunyian detail, dan peningkatan keamanan. Di sini ada contoh enkapsulasi, misalnya kita memiliki kelas mobil dengan atribut kecepatan yang dideklarasikan sebagai privat. Kita bisa memiliki metode maju dan mundur yang memanipulasi atribut kecepatan secara internal. Dengan ini, detail implementasi kecepatan, misal apakah itu diukur dalam kilometer per jam atau mil per jam, disembunyikan dari luar objek, dan hanya metode yang ditentukan seperti maju dan mundur yang dapat mengubahnya. Enkapsulasi adalah salah satu konsep yang penting dalam pemrograman berorientasi objek karena
karena membantu dalam pembuatan program yang lebih modular, lebih aman, dan lebih mudah dimengerti. Lalu di sini ada inheritance atau pewarisan, yaitu salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana sebuah kelas baru, kelas turunan atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Lalu di sini ada penjelasan lebih rinci tentang pewarisan dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama ada kelas induk dan kelas turunan. Kelas yang sudah ada dan dari mana fitur diturunkan disebut kelas induk atau superclass. Kelas baru yang mewarisi fitur dari kelas induk disebut kelas turunan atau subclass. Jadi berbeda superclass dengan subclass ya. Yang kedua ada penurunan fitur. Kelas turunan dapat menggunakan semua atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas induk tanpa perlu mendefinisikannya kembali. Lalu yang ketiga ada penambahan dan perubahan. Selain menggunakan fitur yang ada, kelas turunan juga dapat menambahkan atribut dan metode baru, serta mengubah perilaku dari metode yang ada. Lalu yang keempat ada hierarki kelas. Pewarisan dapat membentuk hierarki kelas, di mana kelas-kelas turunan lebih spesifik daripada kelas-kelas induk. Lalu ada keuntungan pewarisan. Di sini ada 3. Yang pertama penggunaan kembali kode, lalu yang kedua memudahkan pemeliharaan, lalu yang terakhir ada abstraksi dan polimorfisme. Lalu di sini kita bahas polimorfisme, yaitu konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat menunjukkan perilaku yang berbeda tergantung pada konteks di mana mereka digunakan. Lalu di sini ada penjelasan lebih rinci tentang polimorfisme dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama ada polimorfisme berdasarkan metode. Lalu yang kedua ada overriding. Yang ketiga ada polimorfisme berdasarkan keterikatan. Lalu yang keempat ada keuntungan polimorfisme. Di sini ada 3. Yang pertama peningkatan reusabilitas, lalu kedua fleksibilitas, yang ketiga ada abstraksi. Lalu di sini kita yang selanjutnya bahas tentang abstraksi, yaitu salah satu komponen utama dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada proses menyederhanakan kompleksitas dengan fokus pada aspek-aspek penting dan mengabaikan yang tidak penting. Lalu di sini ada penjelasan lebih rinci tentang abstraksi dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama ada kelas abstrak. Kelas yang tidak dapat diinstansi yang berisi mode abstrak yang dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan. Lalu metode abstrak, metode yang dideklarasikan dalam kelas abstrak tetapi tidak memiliki implementasi. Lalu di sini pembuatan antarmuka. Abstraksi memungkinkan untuk menciptakan antarmuka umum untuk berinteraksi dengan objek tanpa memperlihatkan detail implementasi objek yang sebenarnya. Lalu pengurangan kompleksitas. Abstraksi membantu dalam mengurangi kompleksitas dengan memungkinkan pengguna untuk berfokus pada detail yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Lalu kelima ada penggunaan dan implementasi. Implementasi abstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan kelas abstrak dan pewarisan, di mana kelas turunan mengimplementasikan metode abstrak yang didefinisikan dalam kelas abstrak. Abstrak adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu menciptakan desain yang fleksibel, modular, dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan abstraksi, kompleksitas sistem yang dapat dikelola lebih efisien dan kode dapat dipelihara dan digunakan kembali dengan baik. Lalu selanjutnya kelas dan objek. Kelas dan objek adalah dua konsep dasar yang membentuk fondasi dalam paradigma tersebut. Lalu di sini ada penjelasan lebih rincinya tentang kelas dan objek. Yang pertama ada kelas, ada 3 bagian, yaitu pertama ada pengertian, struktur, dan contohnya. Lalu kedua ada objek.
sama seperti yang pertama, ada pengertian, instance, dan contoh. Lalu yang ketiga ada hubungan antar kelas dan objek. Di sini ada 3 kelas yang digunakan sebagai template untuk membuat objek. Lalu satu kelas dapat digunakan untuk membuat banyak objek yang berbeda. Lalu yang terakhir, setiap objek yang dibuat dari kelas tertentu dapat digunakan sebagai instance dari kelas tersebut dengan atribut dan perilaku yang sesuai dengan instance tersebut. Lalu di sini kita selanjutnya membahas messaging. Messaging adalah salah satu konsep kunci dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk berkomunikasi antara objek dalam sistem. Lalu di sini ada penjelasan lebih rinci tentang messaging. Yang pertama ada pengiriman pesan. Yang pertama ini dalam OOP, objek berkomunikasi satu sama lain dalam mengirim dan menerima pesan. Lalu yang kedua, objek pengirim membuat pesan dengan menyebutkan objek penerima dan metode yang ingin dipanggil atau informasi yang ingin diterima. Lalu ada penerimaan pesan. Yang pertama ada objek penerima menerima pesan dan menginterpretasikannya. Lalu yang kedua, objek penerima kemudian merespon dengan menjalankan metode yang diminta atau dengan mengirim kembali informasi yang diminta kepada objek pengirim. Lalu ada interaksi objek. Keempat ada keuntungan messaging, ada 2. Yang pertama isolasi dan enkapsulasi. Yang kedua modularitas. Lalu yang kelima ada contoh messaging, misalnya dalam sebuah sistem penjualan, objek pelanggan dapat mengirim pesan ke objek keranjang belanja untuk menambah atau menghapus item dari keranjang. Objek keranjang belanja kemudian menerima pesan dan menjalankan metode yang sesuai dengan menangani permintaan tersebut. Lalu di sini ada keamanan. Keamanan dalam sistem OOP adalah upaya untuk melindungi data dan fungsionalitas dari manipulasi yang tidak sah atau tidak diinginkan. Lalu di sini penjelasan rinci tentang keamanan dalam sistem OOP. Yang pertama ada enkapsulasi, adalah konsep mendasari OOP yang menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Lalu kedua ada akses kontrol. Yang ketiga ada validasi data. Keempat pembatasan akses. Dan yang terakhir pengembangan kode yang aman. Keamanan adalah aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam konteks OOP. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan seperti enkapsulasi, akses kontrol, dan validasi data, pengembangan dapat membantu melindungi sistem dari ancaman keamanan yang dan memastikan integritas dan kerahasiaan data. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.